Kisah seperti ini termasuk kisah cinta yang sangat terlarang dalam Islam. Apalagi Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu malah sampai ingin menikahi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sepeninggalan atau wafatnya beliau. Lalu bagaimana kisahnya? Lebih lanjut dalam Embun Ilmu, disebutkan dalam sebuah buku Rumah Tangga Seindah Surga dengan penulis Ukasyah Habibu Ahmad. Pada saat itu, Talhah radhiyallahu anhu diam-diam menaruh hatinya pada salah satu istri yang paling dicintai dan disayangi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Syekh Jalaluddin Asyuti menulis dalam karyanya Lubabun Nukul fi Asyabin Nuzul, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Sa'id yang bersumber dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasm. Lanjut, ia menceritakan bahwa suatu hari sahabat Rasulullah yang bernama Talhah datang menemui kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang telah diketahui, Aisyah radhiyallahu anha masih mempunyai hubungan keluarga yang merupakan saudara Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ia tidak lain merupakan saudara sepupunya, Aisyah radhiyallahu anha, dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pun akhirnya terlibat dalam sebuah percakapan. Lalu hal ini diketahui oleh sang suami Aisyah radhiyallahu anha, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memberikan sebuah isyarat kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk segera masuk ke dalam rumah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Talhah radhiyallahu anhu, "Jangan engkau mengulangi tindakanmu itu untuk kedua kalinya." Lalu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, ia adalah anak pamanku. Demi Allah, aku tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepadanya. Demikian juga ia tidak juga mengatakan kata-kata yang tidak kepadaku." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pembelaan Talhah radhiyallahu anhu itu dengan berkata, "Engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang lebih pencemburu dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu dibanding aku." Talhah radhiyallahu anhu kemudian pergi meninggalkan rumah beliau. Ia malah berkata di dalam hatinya, "Bagaimana mungkin beliau melarangku untuk berbincang dengan anak perempuan dari pamanku sendiri? Sungguh, aku akan menikahinya setelah beliau wafat." Rasa cinta yang salah dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu kepada Aisyah radhiyallahu anha sebenarnya telah diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tentu merasa cemburu sebagaimana manusia lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencoba untuk mengingatkan Talhah radhiyallahu anhu perihal hal ini. Namun, Talhah radhiyallahu anhu malah mengatakan bahwa ia kelak nantinya akan menikahi Aisyah radhiyallahu anha jika beliau telah meninggal dunia. Perkataan Talhah radhiyallahu anhu ini menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menutup kemungkinan bahwa kelak Aisyah radhiyallahu anha benar-benar menjadi istri dari Talhah radhiyallahu anhu. Mengingat keduanya masih berusia sangat muda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang paling dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hal yang menyakiti hati kekasihnya itu berlalu begitu saja. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi,
kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya, tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu, keperluan, kepada mereka, istri-istri Nabi, mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Setelah ayat ini turun dan didengar oleh Talhah radhiyallahu anhu, ia pun merasa sangat terpukul dan akhirnya menangis menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Ia kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan terlarangnya tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, sebagai bentuk penyesalan dan tobatnya terhadap ucapannya, Talhah kemudian membebaskan atau memerdekakan seorang budak, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seberat yang bisa diangkut 10 ekor unta, serta melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki, meskipun telah menyesal karena berniat ingin menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Cintanya kepada istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa lenyap begitu saja. Ia mewujudkan perasaan cinta itu dengan memberi nama salah satu putrinya dengan nama Aisyah pula. Putri Talhah radhiyallahu anhu bernama Aisyah binti Talhah. Adalah putri yang cantik, cerdas, serta cemerlang bagaikan berlian. Ia pun dititipkan untuk berguru kepada bibinya, Aisyah radhiyallahu anha, yang akhirnya terkenal sebagai salah satu tabi'in dan periwayat hadits yang terpercaya. Wallahu alam bishawab.